Ini merupakan kartu NPWP, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap wajib pajak. Nah, setelah kita mengetahui apa itu NPWP, muncul pertanyaan nih, kapan dan kenapa sih kita harus mempunyai NPWP? Untuk kapannya, itu ketika kita telah memenuhi dua syarat subjektif dan objektif. Untuk syarat objektifnya itu, ketika kita telah memiliki penghasilan lebih dari 4,5 juta dalam setahun. Dan untuk syarat subjektifnya, itu merupakan ketika kita merupakan warga Indonesia atau telah tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam satu tahun. Untuk pertanyaan kedua, kenapa sih kita harus mempunyai NPWP? NPWP akan memudahkan kita dalam membayar pajak, melaporkan pajak, ataupun mengajukan restitusi pajak. Bisa nggak sih kita punya NPWP, tapi penghasilan kita kurang dari 4,5 juta per bulan? Tentu bisa. Kenapa? Karena NPWP sendiri tidak hanya membantu kita dalam memudahkan urusan perpajakan, tetapi juga membantu kita dalam memenuhi salah satu syarat administrasi seperti dalam mengajukan kredit ke bank, membuka rekening efek, membuka rekening koran, atau mengajukan izin pembuatan usaha, serta yang terakhir yaitu sebagai syarat untuk menjadi mitra usaha. Paham nih tentang NPWP? Sekarang kalau membuat NPWP gimana? Mudah, ada 3 alternatif yang dapat kita pilih. Yang pertama, langsung ke tempat KPP Pratama atau KP2KP sesuai dengan domisili atau tempat tinggal kalian. Yang kedua, dapat melakukan pengiriman formulir pendaftaran NPWP beserta syarat administrasinya ke KPP Pratama atau KP2KP. Dan yang terakhir, kalian dapat melakukan pendaftaran online dengan mengakses irek.pajak.co.id. Setelah kita mempunyai NPWP, ingat jangan lupa melaksanakan 3 kewajiban: hitung, bayar, dan lapor. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai pembukuan dan pencatatan. Pembukuan dan pencatatan ini merupakan bagian penting dari pemenuhan kewajiban perpajakan. Karena apa yang kita catat dan kita bukukan di sini akan menjadi dasar dalam menghitung pajak terutang bagi wajib pajak. Sederhananya, perbedaan antara pembukuan dan pencatatan ini, pembukuan itu sebenarnya merupakan pencatatan, tapi pencatatannya dilakukan sesuai dengan standar akuntansi. Nah, untuk pencatatan, dia hanya mencatat peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto, jadi otomatis lebih sederhana. Nah, siapa yang wajib menyelenggarakan pembukuan? Pertama itu kategorinya adalah WP Badan, kemudian kategori kedua ada WP orang pribadi dengan syarat melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, kedua, siapa yang wajib menyelenggarakan pencatatan itu hanya satu kategori yaitu WPOP dengan syarat dia melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari 4,8 miliar rupiah. Yang kedua itu WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, pencatatan itu sebenarnya bisa dilakukan baik dengan metode manual maupun dengan elektronik. Nah, karena untuk pencatatan ini yang dicatat hanya peredaran atau penghasilan bruto, jadi sebenarnya untuk bagian pengeluaran-pengeluaran, biaya-biaya itu tidak diwajibkan dicatat untuk kepentingan perpajakan. Jadi untuk penerimaannya saja yang dicatat. Misalnya pada tanggal 1 Januari 2019, itu Lidah Gito menjual rice bowl. Nah, misalnya hasilnya itu 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Terus karena harga satu rice bowl-nya misalnya 10.000, berarti kan sebenarnya terjualnya itu 5 juta dibagi dengan 10.000 berarti ada 500 pieces rice bowl terjual. Dan selanjutnya sampai akhir tahun. Jadi pencatatan ini dilakukan setiap tanggal transaksi. Jadi lebih kurang kayak gitu untuk pencatatan. Relatif lebih mudah. 1. Dari berbagai fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah kepada UMKM adalah dari sisi perpajakan, yaitu melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
Peraturan pemerintah ini pada dasarnya bertujuan untuk membantu UMKM yang memiliki omset atau peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak dalam menghitung besarnya pajak yang terutang. Adapun rumus untuk menghitung pajak yang terutang adalah 0,5% dikalikan dengan peredaran bruto. Atau singkatnya, untuk UMKM Lidah Kito, yang dimaksud peredaran bruto adalah jumlah total penjualan. Nah, pengenaan tarif 0,5% ini hanya berlaku 7 tahun saja sejak UMKM Lidah Kito terdaftar. Setelah lewat jangka waktu 7 tahun, UMKM Lidah Kito harus beralih kepada skema pembukuan karena dianggap sudah cukup matang dan mampu untuk menghitung jumlah pajak yang terutang dengan menggunakan ketentuan umum pajak penghasilan. Sebagai ilustrasi, apabila total jumlah penjualan di 2019 melebihi 4,8 miliar rupiah, maka untuk tahun pajak 2020, UMKM Lidah Kito harus menggunakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, dari data yang diserahkan oleh Mitra, diketahui bahwa total jumlah penjualan 2019 tidak melebihi ambang batas 4,8 miliar rupiah. Sehingga, untuk tahun pajak 2020, UMKM Lidah Kito diperkenankan menggunakan PP 23 tahun 2018. Sebagai contoh perhitungan, untuk masa pajak Agustus tahun 2020, diketahui jumlah peredaran bruto UMKM Lidah Kito adalah sebesar 92.283.513. Maka, perhitungan pajak penghasilannya adalah sebesar 0,5% dikalikan dengan peredaran bruto, yaitu sebesar Rp461.418. Ada begitu banyak manfaat yang akan diperoleh oleh UMKM ketika ia melakukan pembayaran pajak. Manfaat pertama adalah terkait dengan citra bisnis. UMKM akan lebih mudah untuk mendapatkan citra bisnis sebagai pelaku usaha yang profesional ketika administrasi bisnisnya lebih tertata dengan rapi, tidak terkecuali administrasi perpajakannya. Kemudian manfaat kedua yang tidak kalah penting adalah terkait dengan akses kepada pinjaman yang lebih mudah. Nah, biasanya pinjaman bank akan mensyaratkan hal-hal seperti kepemilikan NPWP, kemudian ketaatan pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi salah satu pertimbangan kelayakan pemberian pinjaman oleh pihak bank. Kemudian manfaat ketiga adalah terkait dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Karena ia dapat mengetahui secara pasti berapa omset dari kegiatan usahanya, berapa laba yang ia dapatkan, serta hal-hal lainnya terkait dengan rincian pembukuan usaha. Dan manfaat yang keempat adalah terkait dengan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Nah, pelaku UMKM diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak paling lambat tanggal 15 bulan pajak berikutnya. Sebagai contoh, untuk bulan Agustus 2020, pembayaran pajak dilakukan paling lambat tanggal 15 September 2020. Maka untuk pembayaran PPh UMKM PP 23 tahun 2018 dapat dilakukan langsung pada ATM bank-bank tertentu tanpa perlu membuat ID billing terlebih dahulu. Berikut akan disampaikan tata cara pembayaran PPh UMKM PP 23 tahun 2018. Bagi wajib pajak UMKM, setelah membayar pajak sebesar 1% atau 0,5% sejak 1 Juli 2018, mereka diwajibkan untuk melaporkan SPT tahunan. Paling lambat, 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi atau 30 April untuk wajib pajak badan. Dengan melaporkan SPT, terdapat beberapa manfaat yang dapat kita peroleh. Yang pertama, memenuhi kewajiban kepada negara. Yang kedua, menghindari sanksi keterlambatan pelaporan SPT. Dan yang ketiga, membuktikan bahwa laporan keuangan kita sehat. Untuk melakukan pengisian SPT tahunan, terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama, daftar peredaran bruto per bulan selama 1 tahun pajak. Yang kedua, kartu keluarga. Yang ketiga, daftar harta. Dan yang keempat, daftar kewajiban. Dalam melaporkan SPT, ada 2 cara yang dapat dipilih oleh wajib pajak. Yang pertama, melaporkannya secara offline ataupun melaporkannya secara online. Apabila wajib pajak memilih untuk melaporkannya secara offline, maka wajib pajak dapat menyampaikan secara langsung atau melalui kantor pos tercatat ke KPP, KP4, KP2KP setempat, atau melalui jasa ekspedisi yang ditunjuk oleh DJP. Namun, apabila wajib pajak memilih melaporkannya secara online, maka wajib pajak dapat melaporkannya menggunakan aplikasi e-filing. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam bagian pengisian SPT PPh 1770 untuk wajib pajak UMKM. Pada bagian tahun pajak, diisi dengan tahun pajak yang bersangkutan. Selanjutnya, kita isi nama, NPWP, dan alamat. Lalu kita isi alamat dari tempat usaha, peredaran bruto, dan PPh final yang dibayar tiap bulan. Lalu, di bagian akhir, kita isi jumlah dari peredaran bruto dan PPh final yang telah dibayar.
Lalu, jangan lupa untuk menuliskan tanda tangan, nama, dan cap. Dalam mengisi SPT tahunan PPH, kita mulai dari lampiran yang paling belakang, yakni lampiran 4. Tahun pajak diisi dengan tahun pajak yang bersangkutan, lalu tahun buku, dan juga metode yang digunakan. Di sini, metode yang digunakan adalah pencatatan. Selanjutnya, kita mengisi NPWP dan nama wajib pajak. Lalu masuk ke bagian A. Bagian A, lampiran 4, diisi dengan harta dan penghasilan sampai dengan akhir tahun. Lalu, bagian B diisi dengan kewajiban atau utang pada akhir tahun. Lalu, bagian C diisi dengan daftar susunan anggota keluarga. Selanjutnya, kita beralih ke lampiran 3. Sama seperti sebelumnya, di sini diisi dengan tahun pajak, tahun buku, dan juga metode yang digunakan. Lalu kita mengisi NPWP dan nama wajib pajak yang bersangkutan. Pada bagian A lampiran 3 diisi dengan penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Karena kita membahas tentang SPT untuk wajib pajak UMKM, maka pada bagian A angka 16 diisikan dengan jumlah penghasilan bruto dan pajak yang terutang, yakni 0,5% dari jumlah peredaran bruto. Bagian B-nya diisi dengan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Lalu bagian C diisi dengan penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Setelah mengisi lampiran 3, maka kita akan melanjutkan ke lampiran 2. Sama seperti sebelumnya, di sini diisi dengan tahun pajak, tahun buku, dan metode yang digunakan, yakni pembukuan atau pencatatan. Lalu diisi dengan NPWP dan nama wajib pajak, dan juga mengisi daftar pemotongan atau pemungutan PPH oleh pihak lain, PPH yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPH yang ditanggung pemerintah. Selanjutnya, kita beralih ke lampiran 1 halaman 2. Sama seperti sebelumnya, di sini diisi dengan tahun pajak, tahun buku, dan juga metode yang digunakan. Lalu mengisi NPWP dan juga nama wajib pajak. Bagian B ini diisi dengan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Jenis usahanya yaitu dagang, industri, jasa, pekerjaan bebas, atau usaha lainnya. Apabila tidak ada, cukup dikosongkan. Bagian C diisi dengan penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPH bersifat final. Apabila tidak ada, cukup dilewatkan juga. Lalu, bagian D diisi dengan penghasilan itu dalam negeri lainnya. Tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPH bersifat final. Contoh penghasilannya yaitu bunga, royalti, sewa, penghargaan, dan hadiah, serta keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta dan penghasilan lainnya. Sama seperti sebelumnya, di sini diisi dengan tahun pajak, tahun buku, dan juga metode yang digunakan. Lalu, mengisi NPWP dan juga nama wajib pajak. Pada bagian A diisi dengan penghasilan itu dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Namun karena kita tidak menyelenggarakan pembukuan, maka tidak perlu diisi. Setelah mengisi lampiran 1 sampai dengan 4, maka selanjutnya kita beralih ke induk. Sama seperti sebelumnya, di sini diisi dengan tahun pajak, tahun buku, dan metode yang digunakan. Selanjutnya di sini terdapat SPT pembetulan ke titik. Ini apabila kita akan melaporkan SPT pembetulan. Lalu kita mengisi NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha atau pekerjaan bebas, nomor telepon atau faksimili, lalu status kewajiban. Apakah KK atau HB atau PH atau MT. Lalu mengisi NPWP istri atau suami. Pada bagian A diisi dengan penghasilan itu. Apabila tidak ada, cukup dikosongkan. Bagian B, penghasilan kena pajak. Apabila tidak ada, dikosongkan. Bagian C, PPH terutang. Apabila penghasilannya cuma berasal dari UMKM, yakni PPH final, maka dikosongkan juga. Kredit pajak juga dikosongkan. PPH kurang lebih bayar dikosongkan karena tidak ada PPH yang harus dibayar atau lebih karena PPH-nya bersifat final. Lalu, angsuran PPH juga tidak ada. Lampiran, apabila ada, maka cukup disilang. Lalu, kita isi dengan status kita sebagai wajib pajak atau kuasa, lalu nama lengkap, NPWP, tanggal,
dan juga bubuhi tangan-tangan kita di sini. Itulah bagian-bagian dari SPT PPH 1770.